Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Irma Siva Fauzia. Aku mahasiswa aktif dari Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, aku ingin memenuhi tugas mata kuliah dari Ekonomi Mikro R02, yaitu materinya tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, excess demand, dan juga excess supply. Jadi sekarang kita mulai dari hukum permintaan dulu. Hukum permintaan yaitu ketika kita menawarkan suatu barang atau jasa itu mengalami penurunan, maka permintaan tersebut akan meningkat. Namun sebaliknya, jika barang atau jasa itu mengalami peningkatan, maka barang atau jasa tersebut mengalami penurunan permintaan. Sekarang kita ke hukum penawaran. Hukum penawaran ini itu kebalikan dari hukum permintaan. Nah, hukum penawaran ini yaitu ketika kita menawarkan suatu barang atau jasa kepada konsumen itu mengalami peningkatan, maka harga dari barang atau jasa tersebut akan bisa mengalami peningkatan pula, dan juga sebaliknya. Kalau misalkan penawaran itu menurun, harga barang atau jasa tersebut akan mengalami penurunan juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan juga penawaran. Nah, di fungsi permintaan dan penawaran ini ada beberapa faktornya. Kita mulai dari faktor yang mempengaruhi di fungsi permintaan. Di fungsi permintaan itu sendiri ada 4 yang mempengaruhi fungsi permintaan. Yang pertama yaitu ada harga jual, yang kedua ada realita dan ekspektasi pembeli, lalu yang ketiga ada jumlah pembeli, lalu yang keempat yaitu ada pendapatan si konsumennya itu sendiri. Lalu setelah itu kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran. Nah, di sini itu ada agak lumayan banyak, tapi aku akan sebutkan satu persatu. Yang pertama yaitu ada harga input, terus yang kedua ada teknologi, terus yang ketiga ada ekspektasi pembeli juga, lalu yang keempat jumlah pembeli atau penjual, lalu yang kelima ada harga barang yang mempengaruhi produksi. Nah, jadi untuk materi selanjutnya yaitu topik utama yang akan aku bahas pada materi kali ini, yaitu excess supply dan juga excess demand. Nah, supply itu artinya penawaran, demand itu artinya permintaan. Nah, jadi aku pengen menjelaskan bagaimana terjadinya si excess supply terlebih dahulu. Nah, jadi kelebihan jumlah penawaran akibat kenaikan harga. Excess supply ini atau excess permintaan terjadi ketika pemerintah menetapkan harga minimum untuk menutupi kerugian si produsen. Kita masuk ke excess demand, yaitu excess permintaan. Nah, kalau misalkan tadi di excess supply itu kelebihan penawaran akibat menaikkan harga. Nah, kalau misalkan excess demand ini terjadi ketika adanya peningkatan atau kelebihan suatu permintaan akibat adanya penurunan harga. Nah, kenapa bisa terjadi penurunan harga? Yaitu terjadi ketika si pemerintah menurunkan harga-harga produk karena ingin melindungi konsumen yang berdaya belinya itu rendah. Gitu. Jadi ada suatu perbedaan dari penawaran dan juga permintaan. Nah, kalau penawaran ini terjadi ketika harga jualnya itu tinggi, maka pasar akan mengalami kelebihan penawaran. Nah, kalau misalkan si permintaan ini terjadi ketika pemerintah menurunkan harga agar para konsumennya itu bisa membeli, atau konsumen-konsumen yang berdaya belinya itu rendah itu bisa membeli si produk tersebut. Gitu.